Susulannya 93 Pak. Totalnya Nggak bisa pergi, saya kan harus dapat internet connection yang baik dan harus kontrol terus tuh. harus di sini Memutuskan tuh harus pimpinan Pak. Iya. Tsunami berakhir atau tidak? berarti Kalau nggak berakhir Bapak kan nggak bisa masuk nolong orang. makanya Bapak juga sebenarnya aslinya itu tidak efektif kalau bepergian, harus di kantor pusat. Kalau nggak bisa kayak misalnya seperti ini pada saat memang benar ada kejadian tapi kedaruratan yang menyebabkan Itu Sulawesi Utara yang Jakarta, ya. kan sudah teratasi. Yang di Jakarta. Terkontrol Bapak tidak perlu ada juga ya. Iya. Karena kan di situ kan prosesnya itu misalkan kalau sudah potensi nggak ada rehabilitasi segala kan memang harus Jadi gini Pak, pemahaman tradisional itu main shop, makin kecil. Nggak begitu di New Zealand, main shop di Palu itu main shop alat langsung di Sudah satu kalah. Mohon izin Bapak Menko, Bapak Ibu sekalian, karena sudah masuk jam 13.00 dan Bapak Menko masih ada acara. Kami izin memulai Bapak. Monggo Bapak, saya ikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Pratikno. Beliau saat ini ada di Jogja, tetapi menyempatkan waktu untuk ikut rapat koordinasi penanganan bencana gempa di Maluku Utara dan Sulawesi Utara ini. Kemudian dari kantor BNPB, saya Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, bersama dengan Kepala Basarnas, Bapak Mas Kalmadya Muhammad Syafi'i, kemudian Kepala BMKG Republik Indonesia, Bapak Profesor Teguh Faisal Fatani, hadir di kantor pusat BNPB, kemudian juga daftar hadir yang hadir pada rapat koordinasi melalui Zoom ini. Terima kasih ada Bapak Gubernur Sulawesi Utara yang ada di Jakarta yang akan mengikuti melalui alat komunikasi. Kemudian ada Pangdam Merdeka Sulawesi Utara, ada Kapolda Sulut atau yang mewakili. Kemudian Ibu Gubernur Maluku Utara juga diinformasikan akan segera bergabung untuk hadir. Pangdam Patimura juga hadir. Bapak Kapolda Maluku Utara terinformasi juga hadir. Kemudian para Bupati Wali Kota Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara, terutama yang terdampak. Ini ada Wali Kota Manado, Bupati Minahasa, Minahasa Utara, Bitung, Minahasa Selatan, Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara, para pejabat terkait, khususnya para Kalaksa, dan para pejabat Eselon 1 Kementerian Lembaga juga hadir di kantor BNPB ini, termasuk para pejabat dari daerah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, karena terjadi gempa bumi tadi pagi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, maka untuk memudahkan dan mensinergikan langkah-langkah penanganan yang akan dimulai setelah rapat ini dan sampai dengan kondisi pulih, maka atas petunjuk Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, siang ini, awal ini, kita akan rapat koordinasi mungkin melalui Zoom dulu. Setelah itu siang ini atau sore ini juga saya, Kepala BNPB dan para pejabat BMKG dan Basarnas juga akan datang ke daerah bencana. Khusus saya akan ke Sulawesi Utara dan pejabat dari BMKG dan Basarnas juga akan ke Sulawesi Utara dan ke Maluku Utara.
Untuk menyingkat waktu, atas izin Bapak Menko PMK, agenda rapat koordinasi siang ini yang pertama nanti akan disampaikan informasi kejadian bencana oleh Bapak Kepala BMKG. Setelah itu kami mohon mungkin laporan atau arahan dari masing-masing daerah, karena banyak sekali ini yang hadir, maka untuk efisien, maka nanti mohon dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara atau Kalaksa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gubernur Maluku Utara atau Kalaksa Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kalaksa BPBD dalam hal ini, dan mungkin kalau ada nanti para bupati, wali kota yang akan menambahkan dipersilahkan. Setelah itu ada arahan dari Kepala Basarnas. Kemudian saya juga mohon untuk memberikan arahan dari BNPB, dan sebagai penutup nanti arahan dari Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu agenda rapat siang ini. Untuk menyingkat waktu, kami mohon yang pertama Bapak Kepala BMKG menyampaikan segala sesuatu terkait dengan terjadinya gempa bumi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bapak Kepala BMKG yang terhormat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Ibu Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari berbagai kementerian lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh jajaran Forkompinda di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Mohon izin Bapak Menko, Bapak Kepala BNPB, Pak Kepala Basarnas, saya akan menyampaikan informasi singkat terkait dengan gempa yang terjadi pagi tadi, bahwa pada hari ini, Kamis 2 April tahun 2026, pukul 5:48 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa bumi tektonik magnitud 7,6 di laut sekitar 132 km barat laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 33 km. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini berpotensi tsunami dengan status siaga di wilayah Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung, dan sebagian Minahasa, serta waspada di Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Baik ya, kami perlu sampaikan sedikit Bapak Menko dan Bapak Kepala BNPB bahwa kita semua perlu memahami tentang timeline peringatan dini tsunami merupakan SOP menjadi pegangan bagi kita semua. Setelah terjadi gempa bumi, maka dalam waktu kurang dari 3 menit itu kita harus dapat memberikan peringatan pertama, parameter gempa, kemudian potensi tsunami, estimasi waktu tiba, gelombang, dan tingkat ancaman. Ini apakah awas, siaga, atau waspada. Kemudian setelah itu pemerintah daerah ini juga sangat baik responnya, sudah ada juga yang langsung mengeluarkan peringatan kepada warganya, lalu kurang dari 10 menit kita harus mengeluarkan peringatan dini tahap 2, kemudian 30-60 menit di peringatan dini tahap 3, dan harus diakhiri 120 menit setelah waktu atau estimate time arrival pertama diterbitkan. Jadi kita harus menerbitkan segera, kurang dari 120 menit agar dari BPBD, dari tim SAR, dan kemudian dari Forkopimda itu dapat segera melakukan tindakan penyelamatan pertolongan di daerah-daerah yang terdampak. Lanjut. Ini adalah yang terjadi tadi pagi, bahwa dalam waktu ketika setelah terjadi gempa 2 menit 45 detik itu dikeluarkan informasi gempa bumi dengan magnitud 7,6. Kemudian 3 menit lewat 19 detik kami diwajibkan mengirimkan informasi ke ASEAN Earthquake Information Center. Kemudian peringatan dini tsunami tahap 2 keluar 8 menit kemudian kita juga mengirimkan ke Indian Ocean Tsunami Service Provider, kemudian peringatan dini tahap 3, 31, 32, 33 hingga kita akhiri di 956. Harus diakhiri agar bisa dilakukan penyelamatan, Pak, setelah itu. Lanjut. Selanjutnya, ya, ini adalah observasi muka laut. Ada 9 tidal gauge yang kita pantau terjadinya kenaikan muka laut. 3 diantaranya adalah milik Badan Informasi Geospasial. Jadi ini sangat baik, saya kira koordinasinya Pak Kepala BNPB, bahwa tidak hanya BMKG tapi BIG juga terlibat, dan kita dapat melihat pada pantauan ketinggian dari tsunami yang datang di berbagai titik.
Memang sebagian merasa 0,75 ini terlalu kecil, tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian bahwa kondisi Maluku Utara, Sulawesi Utara dengan pulau-pulau kecilnya, ada teluk dan sebagainya itu bisa amplifikasi hingga kenaikan tinggi gelombang tsunami hingga penjalarannya bisa melebihi dari estimasi yang kita lakukan. Jadi tetap kita berikan peringatan. Selanjutnya, ini adalah hasil monitoring kami hingga pukul 12 itu telah terjadi 93 aktivitas gempa bumi susulan Bapak Ibu sekalian dengan magnitud 2,8 hingga 5,8 dan gempa ini yang dirasakan sebanyak 7 gempa. Ini adalah frekuensi yang terus kita pantau. Biasanya setelah 1 atau 2 hari trennya nanti akan kita pelajari apakah dapat berakhir dalam 1 minggu, kadang-kadang 2 minggu. Ini tergantung situasi di sana dan juga kita juga perlu berhati-hati beberapa gempa seperti termasuk di Palu itu main shock-nya itu lebih kecil dari aftershock-nya. Nah, aftershock-nya lebih besar daripada gempa yang datang pertama. Ini terus kami pantau di kantor BMKG Multi Hazard Early Warning System di Kemayoran. Lanjut. Kemudian, nah dari sini ini perlu juga kita ketahui tentang mekanismenya bahwa ini terjadi merupakan gempa dangkal yang merusak akibat aktivitas deformasi kerak bumi. Kemudian mekanismenya adalah pergerakan naik atau thrust fault. Ya, ini sudah kita evaluasi dan juga mungkin perlu kita ketahui. Saya melihat juga ada informasi dari USGS bahwa USGS memantau gempa di Indonesia seluruhnya menggunakan alat dari BMKG, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya mereka menggunakan 30 alat dari 500-an alat yang kita miliki untuk pemantauan gempa. Selanjutnya ini adalah intensitas terjadinya dampaknya gempa bumi. Dampak yang intensitas tertinggi yaitu untuk intensitas 5 sampai 6 MMI itu getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut, lari keluar, pleser dinding jatuh dan terbang asap pabrik rusak apabila ada kerusakan ringan. Kemudian ini terjadi di kota Ternate. Kemudian di Kecamatan Ibu dengan intensitas 5 itu getaran dirasakan hampir semua penduduk, banyak yang terbangun. Di Manado itu 4 sampai 5 MMI, getaran dirasakan semua penduduk juga terbangun. Kemudian di Gorontalo, Bone, Bolangu, kemudian Gorontalo Utara ini intensitasnya 3 dan di Bolaemo dan Pohuwato ini di 2 sampai 3 MMI. Ya, ini dapat dilihat di paparan. Selanjutnya ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Bapak Kepala BNPB terkait laporan yang kami terima informasi kerusakan dari beberapa UPT atau stasiun BMKG yang ada di lokasi tersebut. Ini beberapa informasi kerusakan. Kemudian selanjutnya kita juga sudah pernah melaksanakan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di daerah-daerah yang rawan ini, Bapak Menko dan Pak Kepala BNPB. Ini sudah kita lakukan, harapannya ada peningkatan kesiapsiagaan agar kita lebih siap ketika menghadapi gempa, dan ini adalah training of trainers, jadi ada champion-champion yang kita latih agar mereka dapat memberikan informasi, diseminasi, kemudian mitigasi dari bencana gempa yang akan terjadi di daerah rawan ini. Lanjut. Kemudian himbauan bahwa biasanya ketika terjadi gempa dengan bencana signifikan seperti ini akan ada informasi-informasi dari berbagai sumber. Kami menghimbau agar tetap memastikan informasi resmi yang bersumber dari BMKG, dan kami terus akan memantau situasinya karena gempa-gempa susulan akan banyak, dan juga kami mendapat informasi dari PVMBG ada gunung api aktif di daerah Maluku Utara yang juga mulai ditangkap keaktifannya karena sebagai bagian dari pergeseran yang telah terjadi pada gempa pada pagi tadi. Selanjutnya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Bapak Kepala BNPB. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Faisal, Kepala BMKG yang sudah menjelaskan kepada kita semua tadi ya. Mohon ini para pejabat baik Provinsi Sulawesi Utara maupun Provinsi Maluku Utara, pejabat atau aparat dari kabupaten kota seluruh Sulawesi Utara dan Maluku Utara, ini informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BMKG ini sangat penting disampaikan kepada masyarakat, itu yang betul-betul yang terjadi sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki ya. Khususnya tadi mungkin perlu digarisbawahi himbauan dari beliau, jangan percaya atau apabila ada info-info yang berseliweran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,
bisa di cross check kepada badan BMKG. Selanjutnya mungkin ada tambahan informasi. Kami memperoleh informasi sampai siang ini jumlah kerusakan korban ini masih relatif sedikit begitu. Yang meninggal ada 1, kemudian luka ringan pun ada 1. Tentu saja ini data awal. Silakan dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara atau Kalaksa BPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan menyampaikan informasi atau laporan, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan, ada mungkin dari Kalaksa BPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mungkin ada yang akan menyampaikan laporan, silakan. Pak Gubernur, selamat siang Pak Gubernur. Selamat siang Pak. Siap, barangkali ada yang disampaikan Pak Gubernur terkait dengan terjadinya gempa di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BMKG, barangkali Bapak akan menyampaikan atau mungkin Kalaksa BPD-nya Pak, dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih. Setelah kejadian tadi pagi, itu kami sudah mencoba menghimpun dari masing-masing kabupaten kota, termasuk juga Kodam melakukan juga pengecekan. Jadi sampai hari ini kami dapatkan untuk di Kota Manado yang paling fatal adalah gedung olahraga di KONI. Itu sarana olahraga untuk tinju dan basket. Yang paling parah. Yang lainnya ada 25 rumah rusak ringan. Kalau hitungannya rumah ini, kalau hitung rupiah kurang lebih 500 jutaan. Tapi untuk bangunan olahraga, gedung olahraga ini yang mungkin ini fatal, ini 2 kali gempa bumi, 2 kali roboh Pak. 2 tahun yang lalu juga terjadi seperti ini, 5,2 skala Richter aja roboh, apalagi ini 7,6. Nah, kemudian juga korban jiwa ada 1 meninggal dunia, kebetulan ibu ini ada di bawahnya. Dan yang 1 dia loncat dari lantai 2. Sampai hari ini kita masih lakukan pendataan lagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Jadi memang ini karena informasi awal, kejadiannya baru masih 1 hari, kami juga maklum. Jadi semuanya masih dalam proses, dan dalam kesempatan pertama juga nanti kami akan mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk turut serta melakukan langkah-langkah penanganan baik saat sekarang tanggap darurat maupun nanti saat rehabilitasi rekonstruksi. Terima kasih informasinya Pak Gubernur. Selanjutnya mungkin dari Maluku Utara ada tambahan informasi Maluku Utara. Baik dari Ibu Gubernur Maluku Utara ataupun dari Forkopimda atau mungkin dari Kalaksa BPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini ada Bapak Sekda Maluku Utara, Bapak Samsudin Abdul Qadir. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, mohon maaf waktu terlambat. Pada kesempatan hari ini kami pemerintah daerah berupaya untuk mengkonsolidasikan situasi yang ada di Maluku Utara. Namun sebelumnya kami mohon menyampaikan permintaan maaf karena saat ini Ibu Gubernur sedang berada dalam perjalanan, kemudian
Pak Wagub sedang turun di lapangan dan tidak bisa ada sinyal sehingga memerintahkan kami untuk mewakili pada rapat ini. Pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan arahan dan juga sudah mendapatkan laporan situasi yang ada. Mudah-mudahan nanti kami laksanakan tindakan untuk menyampaikan informasi terkait dengan dampak yang terjadi, dan mohon setelah itu kami akan sampaikan lebih lengkap. Dan untuk situasi saat ini tentu saja masyarakat masih punya kekhawatiran karena isu tsunami itu tentu saja cukup membuat ada rasa takut dan sebagainya. Namun kami tetap berupaya mengikuti arahan. Setelah dicabutnya peringatan tersebut, kami akan sampaikan kepada masyarakat sudah disampaikan, dan agar supaya bisa tetap lebih tenang, konsultasi terus kami lakukan. Mungkin itu sementara Pak laporan dari kami, mungkin nanti dari Kalaksa bisa menyampaikan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas laporannya. Memang di Maluku Utara juga masih dilakukan pendataan. Hanya pesan Pak tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BMKG, itu beliaunya memonitor terus. Sekarang sampai ada 93 kali gempa. Meskipun yang gempa utamanya dan selanjutnya ini juga atau aftershocknya ini cenderung lebih kecil, tetapi juga tetap hati-hati. Nah, tapi mohon disampaikan ke masyarakat jangan mendengar isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Jadi Kepala BMKG ini akan terus memberikan informasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi kalau sampaikan masyarakat tidak perlu panik. Siapa? Itu kemudian mungkin yang hadir di sini dari Bapak Wali Kota, Bupati, Pangdam, dan Rem atau siapapun mungkin yang akan memberikan informasi tambahan sebelum nanti kita beralih kepada Kabasarnas. Masih kita berikan waktu, barangkali masih ada. Dari Kepulauan Provinsi Maluku Utara ingin melaporkan situasi terkini. Dari mana ini? Silakan. Dari Kota Tidore Kepulauan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Baik, dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan, silakan Pak Bupati, dipersilakan waktu dan tempat. Siap, dengan saya Pak Wakil Wali Kota Kepulauan. Wakil Wali Kota, silakan. Ya, kami ingin melaporkan kondisi terakhir yang terjadi akibat gempa di Kota Tidore Kepulauan. Kondisi mutakhir saat ini korban untuk meninggal nihil, luka-luka juga nihil. Korban yang mengungsi adalah sebagian warga masyarakat di pesisir, karena kami daerah pulau sehingga beberapa daerah pesisir yang kebetulan berada di saat dekat pantai itu yang kemudian dievakuasi, dan bahkan ada yang dievakuasi secara mandiri untuk di beberapa tempat. Dan kami sudah dari lapangan menyambangi mereka dan memastikan untuk segalanya bisa ditangani secara baik. Nah, dan kerusakan untuk rumah penduduk ada beberapa rumah yang terkenal di beberapa kecamatan yang jumlah keseluruhannya masih terus didata, tetapi masih saat ini kurang dari 10 rumah yang mengalami dampak baik kerusakan ringan maupun kerusakan sedang. Sementara sarana vital yang lainnya masih sementara didata, seperti jalan, jembatan, dan sarana pendidikan lain sebagainya. Di rumah sakit daerah Tidore Kepulauan karena ada bangunan yang lama sehingga beberapa terjadi retakan di dinding, pasien juga mengalami sedikit kepanikan, tetapi kami langsung berada di lapangan dengan seluruh tim Kalaksa juga, sehingga bisa menenangkan mereka dan sudah melakukan informasi menyangkut dengan SOP. Kalau misalnya terjadi hal tertentu maka akan dilakukan evakuasi dengan SOP yang ada. Jadi saya kira itu saja yang bisa kami lakukan saat ini, dan sementara untuk data-data berikutnya nanti akan diinformasikan kemudian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, adanya rumah rusak baik ringan, sedang, berat, itu ada mekanisme yang sama di seluruh Indonesia. Nanti kami akan hadir ke sana mendampingi, dan tentu saja juga segala macam yang terdapat kerusakan ini tentu saja kami akan bantu dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu sekalian yang ingin melaporkan? Izin Pak Jenderal Kalaksa Silakan. BPBD Provinsi Maluku Utara Silakan Pak. untuk menambahkan apa yang disampaikan Pak Sekda sama Pak Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan. Untuk kondisi saat ini Provinsi Maluku Utara yang terdampak di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Dari gempa tersebut yang kemudian kami tindak lanjut berdasarkan rilis BMKG, maka BPBD Provinsi Maluku Utara lewat Ibu Gubernur mengeluarkan himbauan peringatan dini tsunami berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Perkembangan potensi peringatan dini tsunami, kemudian beberapa jam kemudian ketika BMKG mengeluarkan status berakhirnya tsunami, kami juga mengeluarkan himbauan gubernur kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, sehingga masyarakat Maluku Utara selalu waspada dan selalu memonitor dan mendapat informasi resmi dari pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota, dan BMKG. Sedangkan jenis kerusakan seperti apa yang tadi disampaikan sementara oleh Pak Wakil Wali Kota Ternate, yang dapat kami laporkan karena Pak Wakil Wali Kota mungkin saat ini menuju Batang 2, daerah terdampak di wilayah Kota Ternate. Yang pertama Kecamatan Batang 2 di 4 kelurahan, itu data sementara 5 rumah rusak berat, 18 rumah rusak ringan, dan sarana ibadah itu 4 gereja rusak ringan, 1 rusak sedang, dan 2 gereja rusak berat. Kecamatan Ternate Selatan 1 kelurahan, 1 rumah rusak berat. Kecamatan Ternate Tengah 1 kelurahan, 1 unit rumah rusak ringan. Kecamatan Ternate Utara 2 kelurahan, 2 unit rumah rusak ringan. Untuk Tidore Kepulauan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota, Kecamatan Oba Utara 1 rusak ringan, Kecamatan Oba Tengah 1 rusak ringan, Kecamatan Tidore Timur 1 rumah rusak ringan di Kelurahan Kalaudi, kemudian Kecamatan Tidore Utara 1 fasilitas umum, itu adalah pelabuhan speedboat rusak ringan. Kabupaten Halmahera Barat sampai saat ini berdasarkan laporan dari teman-teman BPBD Halmahera Barat sendiri memang terjadi pengungsian secara mandiri di Kecamatan Jailolo, yaitu ada beberapa desa Tungute Ternate pada Kecamatan Ibu, itu tadi telah melakukan evakuasi mandiri ke wilayah daratan tertinggi. Sehingga kami akan konfirmasi setelah berakhirnya peringatan dini tsunami. Kami belum konfirmasi kembali apakah mereka sudah kembali ke rumah atau seperti apa. Sementara akan kami laporkan perkembangan terkininya. Sedangkan untuk Kabupaten Halmahera Tengah mengalami beberapa kerusakan, yaitu pertama di Desa Yeke dan Desa Wale, Kecamatan Weda Timur, dan kemudian masyarakat juga melakukan evakuasi mandiri pada saat bencana itu terjadi. Dan setelah penetapan status peringatan dini tsunami berakhir, maka teman-teman BPBD para Kalaksa dapat melakukan asesmen di lapangan untuk kita dapat membackup data secara detail gitu. Yang kemudian di fasilitas umum pemerintah Provinsi Maluku Utara 1 terjadi rusak ringan di Rumah Sakit Hasan Bosori Ternate. Berdasarkan laporan Ibu Direktur Rumah Sakit bahwa mereka mengevakuasi beberapa pasien yang ada pada beberapa bangunan-bangunan yang sudah lama, sehingga alhamdulillah semua dapat teratasi beberapa pasien yang ada di Rumah Sakit Hasan Bosori.
Selanjutnya kami akan tetap memantau dan meminta petunjuk dan arahan selanjutnya dalam rangka untuk penanganan bencana di Provinsi Maluku Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon izin Jenderal kami kembalikan. Terima kasih Pak Pehbi, Kalaksa, BBD, Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sudah melaporkan secara rinci, detail, ya bagus. Itu program peringatan dini tsunami yang merupakan program kerjasama BNPB dengan BMKG. Berarti itu langsung diuji coba ya dengan terjadinya gempa. Alhamdulillah tadi sirinenya juga bunyi ya, sehingga bisa memberikan informasi awal kepada masyarakat. Dan apabila masyarakat yang tadi mengungsi mandiri karena dari BMKG peringatan dininya sudah berakhir, sehingga Bapak bisa mengerahkan personil untuk sama-sama mengecek ke lapangan. Dan barangkali masyarakat yang mengungsi mandiri karena takut, ini kalau rumahnya atau asetnya tidak ada yang rusak, itu mungkin bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih Pak Pehbi. Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang lain yang ingin menyampaikan. Dari Danrem 131 Santiago, Sulawesi Utara, Bapak. Baik, dari Bapak Komandan Korem 131, silakan. Mungkin melaporkan dari laporan yang telah disampaikan tadi sudah dijelaskan oleh dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara untuk korban maupun yang kerusakan bangunan ada 25 unit, kemudian ada yang rusak beratnya 3 unit, kemudian perkiraan total 500 jutaan di luar daripada yang disario. Kami melaporkan di sini di depan Korem ini ada rumah sakit Siloam. Rumah sakit Siloam ini terdampak juga tadi pada saat tadi pagi, kaca di ICU pecah, kemudian ada bangunan temboknya yang agak runtuh, kemudian pasiennya dari tadi pagi mengungsi ke Korem, ada sekitar 40-an pasien. Tadi juga datang dari direkturnya, direktur sama pasien jawab, meminta lahan di depan di Korem untuk pasiennya nanti akan ditempatkan sementara di aula Korem, dan ada di barak siaga, dan ada juga di tenda-tenda nanti di masyarakat, karena para pasiennya takut atau trauma atas kejadian yang tadi pagi, Pak Kepala Dasar. Mungkin dilaporkan. Terima kasih Pak Danrem. Ini mohon itu para pasien yang mengungsi di Korem, kalau memang rumah sakitnya masih rusak, ya tolong betul-betul ditangani kebutuhan dasar. Kemudian kalau kebutuhan dasar para masyarakat terdampak ini mohon diperhatikan, dibantu. Kami dari pusat akan segera datang ke sana memberikan bantuan. Sebelum kami datang, mohon Bapak Danrem juga menyingsingkan dengan baju, membantu semaksimal mungkin terkait dengan masyarakat yang terdampak, khususnya yang tadi dilaporkan dari depan dari rumah sakit yang karena takut mengungsi di Makorem 131. Terima kasih Pak Danrem. Yang lain silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada, ini akan ada arahan dari Bapak Kepala Basarnas, kemudian nanti dari kami, setelah itu dari Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Untuk Kepala Basarnas, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Pratikno, yang kami hormati Kepala BNPB, Kepala BMKG, yang kami hormati Gubernur Sulawesi Utara, Maluku Utara, Bapak Pangdam, Merdeka Patimura, Bapak Kapolda, Komandan Korem, para pejabat eselon 1, Bapak-Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami dari Basarnas yang pertama menyampaikan bahwa sesuai dengan amanah undang-undang bahwa pada saat terjadi bencana gempa bahwa Basarnas merupakan leading sektor dalam tanggap darurat apabila terjadi kedaruratan yang menimpa warga negara.
Kejadian tadi pagi terus terang membuat kita semuanya juga ikut berduka, dan alhamdulillah karena sinergitas yang selama ini sudah terjalin, bahwa informasi awal yang dipublish oleh BMKG yang langsung terkonek dengan kami di Basarnas Command Center di Basarnas, dan juga kantor SAR yang ada di wilayah, baik itu kantor SAR yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, termasuk yang ada di Sulawesi yang lain, termasuk di Gorontalo, ikut monitor. Sehingga dari kejadian tersebut hasil komunikasi yang juga terintegrasi dari kantor SAR wilayah dengan pemerintah daerah, khususnya TNI Polri yang sudah terkoneksi, akhirnya dari Basarnas melalui kantor SAR yang ada di Sulawesi telah melaksanakan assessment dari dampak awal gempa yang terjadi, sehingga sampai siang hari ini yang kami dapatkan laporan bahwa telah terevakuasi 1 korban dalam kondisi meninggal dan 1 korban dalam kondisi luka, dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kami dari Basarnas mengucapkan terima kasih atas kerjasama atau sinergi yang selama ini sudah terjalin, sehingga dengan semangat kita Indonesia Tangguh, akhirnya kami sampai siang ini juga berharap dan juga berdoa tidak ada lagi korban. Namun informasi yang telah disampaikan oleh BMKG bahwa dampak dari gempa, terjadi gempa susulan, bahkan tadi sempat terjadi peringatan tsunami, dan alhamdulillah ini juga tidak membawa dampak yang tidak kita harapkan. Yang ingin kami sampaikan bahwa sekecil apapun kalau ada peringatan tsunami harus juga kita tindak lanjuti sesuai aturan, bukan karena ketinggian dari tsunami itu sendiri, namun kadang-kadang kecepatan gerakan air ini juga kalau tidak kita antisipasi bisa menimbulkan korban. Kemudian terkait dengan kondisi untuk selanjutnya, tentunya kami dalam melaksanakan tugas langsung di bawah koordinator Bapak Menko PMK, dan juga dalam pelaksanaan tugas kami di bawah koordinasi dari Kepala BNPB, di mana pada saat nanti setelah diyakinkan, setelah kami melaksanakan assessment seluruh bangunan-bangunan tidak ada korban, tentunya ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala BNPB beserta jajaran yang ada di BPBD dari wilayah-wilayah yang terdampak. Yang ingin kami sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang sudah dideklarasikan oleh BMKG dan juga lembaga-lembaga yang ada di dunia terkait dengan potensi bencana, bahwa kita harus sadari bahwa negara kita ini selain dari potensi sumber daya yang luar biasa, ternyata menimbulkan kerawanan juga yang luar biasa. Bahkan dideklar bahwa Indonesia merupakan negara nomor 3 yang memiliki potensi bencana terbesar di dunia. Bahkan potensi megatrust pun ada di wilayah kita. Karena itu tugas kita bersama untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Tangguh ini harus terus kita laksanakan. Kami dari Badan SAR Nasional sudah melaksanakan menjalin MOU dengan semua kementerian lembaga, bahkan kami juga BNPB, BMKG telah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kami dari Basarnas mulai dari SAR Good School sampai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan potensi kebencanaan ini merupakan kewajiban bagi kita untuk membuat Indonesia tangguh. Kami izin sampaikan bahwa siapa sih potensi awal yang harus mengambil tindakan. Doktrin kita bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan awal apabila ada terjadi kedaruratan dan warga negara tersebut tidak terdampak. Artinya kedaruratan ini sangat mungkin terjadi karena adanya bencana alam,
bisa terjadi karena kecelakaan transportasi darat, laut, udara maupun kondisi yang bisa membahayakan manusia lainnya. Jadi kita harus mampu memberikan edukasi, sosialisasi kepada seluruh warga. Apabila terjadi kedaruratan, tindakan awal adalah seluruh warga negara yang ada di lokasi harus mengambil tindakan awal sambil melaporkan kepada petugas-petugas yang ada untuk disampaikan ke level berikutnya. Kami dari Basarnas dengan kekuatan yang tidak mampu menjangkau seluruh wilayah, tentunya kami ketergantungan dengan informasi awal. Khususnya apabila memerlukan penanganan dengan penanganan khusus. Dan itu yang menjadi tugas pokok kami dari Basarnas. Kita semuanya kami mengajak untuk mengawali dengan doa, mudah-mudahan dengan potensi bencana yang luar biasa di wilayah kita ini bisa kita siapkan kemampuan kita untuk bisa mengantisipasi sehingga tidak sampai terjadi dampak yang tidak kita harapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita paham banyak call center, khusus di Basarnas call center kita 115 yang juga terkoneksi dengan call center emergency semua yang ada di wilayah Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami dari Basarnas, baik dari kantor pusat maupun seluruh jajaran kantor SAR yang tersebar di seluruh Indonesia, membutuhkan sinergi dengan seluruh kementerian lembaga untuk bisa sama-sama mewujudkan Indonesia tangguh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Kabasarnas, Bapak Menko, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan Bapak Ibu sekalian. Memang untuk wilayah Bapak-Bapak, khususnya Sulawesi Utara dan Maluku Utara, ini memiliki potensi bencana gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Ini kami punya data, kalau kita lihat datanya, dan mungkin ini untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Kepala BMKG tadi ya, dari sejak tahun 1608 sampai 2026, artinya 400-500 tahun ke belakang, wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara ini sering sekali terjadi gempa. Bahkan skalanya rata-rata di atas 7. Yang terakhir 7,6, tetapi tahun 1998 pun pernah mengalami gempa bumi sampai skalanya 7,7 skala Richter. Artinya ini menjadi perhatian kita bersama, para kepala daerah, TNI Polri harus terus mengingatkan kepada masyarakatnya untuk lebih waspada dan lebih hati-hati dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Kami dari pemerintah pusat, BNPB dan BMKG di 4 tahun terakhir ini sudah berusaha meningkatkan kemampuan peringatan dini terkait gempa bumi tsunami. Sekarang baik di Sulawesi Utara dan di Maluku Utara, masing-masing BPBD sudah dilengkapi dengan alat-alat peringatan dini yang teknologi oleh BMKG ya, di sepanjang laut atau pantai-pantai, dan BNPB juga sudah membangun pusat pengendalian operasi dan sirine-sirine. Alhamdulillah terjadinya gempa tadi pagi ini saya monitor dan laporan dari Kalaksa BPBD baik Sulawesi Utara dan Maluku Utara, ini sirinenya berbunyi sehingga paling tidak masyarakat bisa mendapatkan informasi awal tentang terjadinya bencana gempa bumi, bahkan ada potensi tsunami gitu ya. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Bapak Menko dan Bapak Ibu sekalian, itu untuk data-data tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BMKG secara rinci dan detail. Ini tentu saja akan diperbarui terus-menerus. Sekali lagi kami mohon mengingatkan agar ini menjadi acuan utama dalam pemberitaan, dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian untuk dampaknya, tentu saja laporan dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara tadi, dari Bapak Sekda,
Maluku Utara itu menjadi dasar. Ini tentu saja masih sangat jauh dari kondisi sebenarnya. Setiap hari kami mohon didata apakah betul kerusakannya sebagaimana yang tertera hari ini. Hari ini relatif semuanya masih, hitungannya masih relatif kecil dihadapkan dengan kekuatan gempa di atas skala Richter, tapi tentu saja kita tidak overestimate. Kita harus terus melaksanakan pendataan kepada kerusakan masyarakat. Perlakuan terhadap bencana gempa ini sama dengan terjadinya bencana-bencana di tempat lain. Pemerintah pusat akan membantu sepenuhnya, baik kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun kepada masyarakat terdampak. Kami laporkan juga Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan sudah memerintahkan kami, BNPB, BMKG, Basarnas di bawah koordinasi Bapak Menko PMK untuk terus langsung membantu masyarakat terdampak. Dan kami sudah diperintahkan di kesempatan awal hari ini juga sudah harus berangkat ke daerah bencana. Ini adalah menunjukkan keseriusan pemerintah pusat bahwa kepentingan masyarakat apalagi yang terkena bencana itu menjadi prioritas utama. Kemudian dalam kesempatan ini kami izin mengingatkan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam tanggap darurat. Ada 6 poin paling tidak dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan. Yang pertama, mohon seluruh kabupaten kota yang terdampak ini bisa menetapkan status kedaruratan. Kalau di atas 2 kabupaten kota yang menetapkan status kedaruratan, pemerintah provinsi baik Sulawesi Utara maupun Maluku Utara juga bisa menetapkan status tanggap darurat. Status tanggap darurat tidak ada kaitannya dengan kemampuan seorang pemimpin daerah dalam menangani bencana. Kita sepakat, kita tahu bahwa bencana itu sesuatu yang kejadian luar biasa. Siapapun pejabat, sehebat apapun pemimpin, tentu saja tidak akan bisa mengatasi secara sendirian. Jadi dengan menetapkan status tanggap darurat, kami dari pemerintah pusat bisa membantu secara maksimal. Karena tentu saja setiap bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat itu harus akuntabel dari segi administrasi keuangan. Nah, caranya adalah dengan, syaratnya adalah dengan menetapkan status kedaruratan. Kemudian para kalaksa BBD, TNI Polri, kementerian lembaga yang ada di daerah, kami mohon segera berkolaborasi, bahu-membahu, bekerja sama, mengaktifasi posko tanggap darurat di masing-masing kabupaten kota terdampak. Dari posko itu yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, logistik, permakanan, pakaian, air bersih dan sebagainya ini betul-betul bisa dipenuhi. Kemudian bangunan-bangunan tadi dilaporkan ada rumah sakit, ada rumah masyarakat, kemudian mungkin ada gereja, ada gedung pertemuan yang rusak. Apakah hanya itu atau ada tambahan? Mohon ini juga segera dibentuk tim untuk melakukan asesmen, melakukan verifikasi ya, sehingga data-data yang hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna. Kemudian juga mohon Kalaksa BBD, Provinsi, Kabupaten Kota dibantu TNI Polri segera mendatangi masyarakat yang terdampak, di satu sisi memberikan informasi yang betul dan di sisi lain apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian pada kesempatan pertama. Kemudian tentu saja ini juga dari Bapak Kepala Basarnas, ini segera akan membentuk tim, meskipun dilaporkan baru 1 yang dilaporkan meninggal dunia, tetapi sekali lagi
mungkin masih ada korban-korban lain yang perlu dicari, perlu ditemukan, perlu ditolong. Ini segera juga akan dibentuk tim-tim pencarian dan pertolongan. Dan yang terakhir, sesuai petunjuk Bapak Presiden lewat Sekretaris Kabinet, kami tim gabungan dari pusat di bawah koordinasi BNPB ini akan segera hadir baik di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Tentu saja ini adalah rapat awal, nanti sesampainya kami di sana kita akan rapat lebih rinci dan detail untuk membahas, untuk menemukan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan penanggulangan bencana yang ada di daerah. Mungkin itu Bapak Menko PMK yang akan kami lakukan. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Menko kepada kami semua agar setiap tahap kegiatan penanganan bencana ini bisa terlaksana secara benar, secara sukses, dan betul-betul bisa membantu masyarakat terdampak. Demikian Bapak Menko yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Menko PMK. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Kepala BNPB, terima kasih Pak Kepala Basarnas, Pak Kepala BMKG, Bapak Gubernur, Bapak-bapak TNI Polri di lapangan yang sudah kerja keras luar biasa, Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi ya kita sama-sama prihatin, pemerintah prihatin dan atas kejadian ini, dan sekaligus duka cita mendalam atas adanya korban yang meninggal dalam bencana ini. Nah, kami sebagaimana tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu yang berada di lapangan, seluruh jajaran TNI, Pemda, Polri, dan semua warga masyarakat di lapangan, kita sama-sama melakukan tindakan awal untuk menghadapi kedaruratan ini, dan terima kasih Bapak Ibu sudah melakukannya, dan mohon untuk terus dilakukan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ini pentingnya pendataan, pentingnya untuk pencarian dan evakuasi korban. Ini keselamatan manusia adalah yang paling utama, jadi oleh karena itu di awal-awal ini harus terus dilakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban, secepat-cepatnya memperoleh pelayanan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, keselamatan korban, keselamatan manusia adalah yang paling utama. Tetapi nanti ini adalah dipimpin oleh Pak Kepala Basarnas, ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang ada di daerah, yang ada di lapangan, ini mohon betul untuk melakukan tindakan yang cepat, tepat, menanggapi kedaruratan ini, dan terus merujuk kepada informasi ya yang disampaikan oleh Pak Kepala BMKG. Sekali lagi kita tidak bisa meremehkan informasi, menerima informasi secepatnya itu sangat penting, karena detik menit itu sangat berharga bagi keselamatan kita semua, bagi keselamatan manusia, bagi keselamatan masyarakat. Nah, karena ini juga nanti BNPB untuk penanganan kebencanaan ini sekarang masuk ke tanggap darurat, jadi bersamaan dengan tadi pencarian dan penyelamatan evakuasi, mohon juga terus untuk melakukan pendataan. Tadi sudah disampaikan, kita punya pengalaman betul tentang misalnya sebagai contoh saja bencana-bencana besar. Jadi kecepatan pendataan itu sangat penting agar menjadi basis untuk kecepatan penyelamatan. Pak Kepala BNPB punya DSP, punya dana siap pakai untuk membiayai tanggap darurat ini. Jadi itu prosedurnya, karena sesuai dengan penanganan bencana, prosedurnya tidak berbelit, jadi bahkan Bapak Ibu bisa reimburse
sesuai dengan tentu saja SOP yang sudah ditetapkan oleh BNPB. Sekali lagi kecepatan menjadi penting, pendataan menjadi penting agar bisa dilakukan secara cepat. Nah, tadi Pak Kepala BNPB juga menyampaikan mengenai status kedaruratan, karena itu juga menjadi landasan hukum bagi kita pemerintah pusat untuk bertindak. Jadi mohon tadi beberapa poin yang sudah disampaikan Kepala Pak BNPB itu dijadikan rujukan bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, kemudian Bupati, juga dari jajaran TNI Polri, ya Bapak Ibu, nanti itu ada SOP-nya, ada mekanismenya di BNPB, karena prinsipnya sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa kita harus memberikan layanan yang sangat cepat, ya. Penyelamatan masyarakat itu prioritas yang paling utama. Jadi tadi butir-butirnya saya sudah disampaikan oleh Kepala BNPB. Nah, ini mohon untuk disikapi secara hati-hati. Nah, ketika kita masuk ke tanggap darurat, ya nanti juga ada rehab rekonnya, ya, sudah ada SOP-nya di BNPB. Nah, mohon juga Bapak Ibu, ini manfaatkan momentum gempa ini. Jadi karena ini untuk mengedukasi kita. Kita ingat kasus Aceh, ya. Ketika Aceh terjadi tsunami, publik Indonesia itu tidak terlalu sadar, aware, paham tentang apa itu tsunami. Padahal sebelumnya sudah pernah ada tsunami di akhir tahun 90-an di Banyuwangi dan lain-lain. Jadi ini kita manfaatkan untuk edukasi masyarakat. Mereka paham tentang gempa, paham tentang cara menyelamatkan diri, dan juga bagi Bapak Ibu di Pemda itu untuk membuat program-program pembangunan yang sesuai, yang mendukung keselamatan manusia, tidak mengakibatkan bencana. Jadi jangan sampai justru pembangunan mengakibatkan banjir, jangan sampai pembangunan mengakibatkan risiko bagi masyarakat karena misalnya karena struktur bangunannya tidak memenuhi standar dan seterusnya. Dan juga momentum bencana ini sebagai juga momentum untuk edukasi ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang memang kita tanggap darurat, melakukan evakuasi, penyelamatan, pencarian, kemudian pertolongan pertama, layanan kepada para pengungsi, layanan kepada korban, itu harus secepatnya. Tadi sudah disampaikan secara tegas oleh Pak Kepala BNPB. Tetapi setelah itu nanti rehab rekon, dan pada saat yang sama mohon juga untuk mengarus utamakan. Jadi mengarus utamakan manajemen bencana sebagai bagian dari keseharian kita. Misalnya dievaluasi apakah kelembagaan sudah cukup kuat, apakah peralatan sudah cukup memadai, apakah training bagi aparat juga sudah diselenggarakan secara rutin, edukasi kepada masyarakat, ini tolong juga dimanfaatkan. Mumpung masyarakat baru saja mengalami sebuah kejadian yang membuat mereka trauma. Jadi lebih mudah diajak. Nanti kalau sudah lupa, lebih repot lagi. Jadi sekali lagi, kita tanggap darurat, kita pencarian penyelamatan, kita memberikan layanan kepada korban semaksimal mungkin, kemudian kita masuk ke rehab rekon, tapi tolong pada saat yang sama adalah mengarus utamakan. Para Pemda tolong dievaluasi kelembagaannya. Kelembagaan dari Badan untuk Penanggulangan Bencana di daerah itu sudah memadai belum? Alatnya sudah memadai belum? Kemudian stafnya punya kemampuan yang memadai belum? Kemudian edukasi ke masyarakat, manfaatkan sekolah, manfaatkan PKK, manfaatkan kepala desa, ini manfaatkan institusi-institusi agama untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi ini momentum juga Bapak Ibu sekalian agar ke depan kita lebih tangguh gitu. Tangguh masyarakatnya, tangguh infrastrukturnya, tangguh kelembagaannya. Jadi saya kira itu saja
Pak Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di Pemda yang sudah kerja keras luar biasa melakukan tindakan awal menghadapi kedaruratan ini. Dan tadi disampaikan perintahnya Pak Presiden, pemerintah pusat harus hadir, Pak Kepala BNPB dan jajaran, dan juga Pak Kepala Basarnas dan jajaran akan hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih atas kerja keras, kerja cepat Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko PMK atas waktunya yang sudah memberikan arahan pada kita semua, padahal beliau sedang ada acara di Jogja. Nah, Bapak Ibu sekalian di daerah bencana Sulawesi Utara dan Maluku Utara, mungkin rapat awal ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kami akan segera hadir di daerah Bapak Ibu sekalian dan kita akan sama-sama menangani secara langsung, bisa rapat koordinasi lagi secara langsung. Intinya supaya masyarakat yang terdampak seperti arahan Bapak Menko PMK tadi betul-betul kita bisa laksanakan sejalan dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan rapat siang ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Basarnas, Bapak Kepala BMKG, Bapak Gubernur Sulawesi Utara, dan Bapak Ibu sekalian semuanya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, khususnya saya, Kepala BNPB untuk segera berangkat dan rencana tim untuk Kepala BNPB ke Sulawesi Utara, kemudian ada Deputi 3 Basarnas, ada pejabat eselon 1 yang bersama-sama kami. Kemudian Bapak Kepala BMKG ini masih memonitor dampak gempa-gempa susulan ya, karena sekarang dan dari Kepala Basarnas juga nanti akan menyusul. Artinya kami komit betul-betul untuk membantu masyarakat terdampak yang terkena bencana di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Sebagai informasi rekan-rekan media sekalian, ada juga dari Kepala BPBD Provinsi, itu menyatakan dari 2 provinsi yang meninggal dunia baru 1 ya.
Tapi tentu saja kita tidak overestimate, kita akan cari terus. Kemudian ada puluhan, sekali lagi masih puluhan yang terdata, ini masih data awal, yang rusak sedang dan ringan, yang rusak berat tadi dilaporkan gedung KONI di Kota Manado. Ya. Tapi karena ini masih hitungannya jam dari terjadinya bencana, kami juga mendata sampai sejauh kemudian berdasarkan sejarah, memang daerah Sulawesi Utara dan Maluku Utara ini kami punya data sampai tahun 1600 yang lalu gitu ya. Jadi memang periodenya banyak sekali terjadi bencana. Dasari dari tahun 2021 sampai 2025 yang lalu, BNPB dengan BMKG kerjasama untuk dan alhamdulillah tadi sebagian ini bisa berfungsi dengan baik. Indikasinya adalah sirine yang dipasang oleh BMKG dan BNPB ini ketika tadi terjadi gempa, ini berfungsi sehingga masyarakat bisa mendengar peringatan dini melalui suara sirine ini dan bisa segera menyelamatkan diri. Mudah-mudahan dampaknya, meskipun tadi masih bersifat sementara laporannya, ini tidak sebesar yang terakhir adalah yang terjadi di 1998. Itu juga sama 7,7 skala Richter, ada 41 orang yang meninggal saat itu ya dalam sejarah. Nah, artinya kalau nanti dampak yang sekarang ini tidak sebesar itu, paling tidak upaya meningkatkan kesiapan dan mitigasi masyarakat oleh BNPB dan BMKG ini ada hasilnya. Mungkin seperti itu ya. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin sebelum nanti bertanya, Kepala BMKG akan menyampaikan dan Kepala Basarnas tambahan dari apa yang saya sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih BNPB. Jadi hari ini pukul 5:48 telah terjadi gempa 7,6 magnitudo dengan kedalaman 33 km. Kita mengidentifikasi ini adalah gempa dangkal akibat sesar naik. Kemudian kurang dari 3 menit kami menginformasikan kejadian gempa ini dan potensi tsunami. Kemudian 8 menit kemudian keluar peringatan dan seterusnya setelah 2 jam setelah ETA yang awal atau estimate time arrival tsunami pertama terjadi, itu kita akhiri 2 jam kemudian sesuai dengan SOP. Tercatat ada 9 tight gauge yang kita pasang yang mendeteksi terjadinya tsunami, 6 milik BMKG dan 3 diantaranya milik BIG dengan ketinggian kira-kira 0,25 hingga 0,75 meter. Tapi tentunya di bagian-bagian tertentu karena kondisi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara ini cukup kompleks dengan pulau-pulau kecil, kemudian ada teluk, itu dapat meningkatkan tinggi gelombang di beberapa daerah tertentu. Kemudian juga sampai dengan pukul 12 siang hari ini tercatat gempa susulan sebanyak 93 kali dengan besarnya hingga magnitudenya hingga 5,5 hingga 6 magnitud. Ini perlu kita waspadai, kami akan terus memantau sampai dengan beberapa gempa di lokasi. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak, sejak 4 tahun terakhir ini multi hazard early warning system atau peringatan dini multi bencana ini bekerja dengan baik. Kemudian koordinasi kita dengan BPBD di daerah, kemudian Pusdalop, kemudian tim kantor SAR itu juga sangat baik dan beberapa pemerintah daerah juga mengeluarkan rilis untuk memberikan peringatan tsunami dan juga ketika
BMKG mengakhiri, pemerintah daerah juga memberikan rilis untuk mengakhiri peringatan tsunami. Karena setelah diakhiri, baru kemudian dari tim SAR, BPBD, kemudian pemerintah daerah, PMI dan sebagainya bisa masuk untuk melakukan penyelamatan, pertolongan, dan juga kajian evaluasi bangunan setelah peringatannya diakhiri, khususnya di daerah-daerah yang terdampak tsunami. Kemudian selanjutnya dengan koordinasi dari langsung dari Bapak Kepala BNPB, tim kami juga akan hadir di lapangan di Sulawesi, stasiun-stasiun kami yang ada di sana untuk melakukan kajian cepat, memantau kerusakan yang ada di sana agar pemerintah daerah dapat melakukan tindakan selanjutnya untuk memitigasi. Ini nanti mohon Bapak Kepala BNPB berkenan mengkoordinasi, sedangkan masih akan terus karena susulan ini belum menurun ya, jadi masih cukup tinggi. Sampai dengan terakhir itu sampai 7 kali yang kami pantau dalam waktu yang bersamaan. Kira-kira demikian dan semoga nanti kita semua dengan koordinasi yang baik itu dapat mengantisipasi, memitigasi dan harapannya korban kemudian kerusakan itu juga dapat dikurangi seminimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala BNPB. Saya ingin menambahkan kepada rekan-rekan media bahwa Badan SAR Nasional dalam penanganan bencana ini tentunya di bawah koordinasi dari BNPB. Kemudian terkait kejadian yang terjadi tadi pagi bahwa saya sampaikan informasi data telah terintegrated dari BMKG itu langsung bisa dimonitor di di Basarnas Command Center, langsung diteruskan ada di wilayah Sulawesi. Seluruh yang ada di sana khususnya atau analisis cepat terhadap kondisi dampak dari kejadian tersebut. Sampai dengan siang hari ini kita memang sudah mendapatkan informasi satu korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia dan satu korban yang dalam proses pemulihan atau perawatan. Kita sangat berharap mungkin tidak ada korban, namun kita masih terus melaksanakan tugas, melaksanakan assessment terhadap dampak dari bangunan-bangunan khususnya dan juga meyakinkan mudah-mudahan tidak ada korban lagi yang terdampak dari kondisi tersebut. Kemudian ke depan tentunya dalam hal ini Basarnas langsung nanti di bawah koordinasi dari BNPB dan kita mengharapkan menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kondisi negara kita ini memang sangat rentan terhadap potensi adanya kedaruratan khususnya yang ditimbulkan oleh bencana. Karena itu semangat yang dibangun kita dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia Tangguh harus menjadi kewajiban kita bersama, baik itu oleh pemerintah dan juga seluruh lapisan masyarakat. Kita mengharapkan bahwa seluruh warga negara sadar bahwa kita ini hidup dalam lingkungan yang rentan terhadap potensi kedaruratan. Dan dengan kita sadar, kita akan bisa mempermudah untuk melaksanakan edukasi, kita laksanakan sosialisasi, sehingga pada saat ada terjadi early warning seperti yang disampaikan oleh BMKG, semuanya sudah tahu harus berbuat apa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabasarnas. Dari tidak usah. Silakan tanya, silakan. Tadi kan sempat mention masalah tanggap darurat, Pak. Apakah sudah seharusnya langsung diterbitkan status tanggap daruratnya oleh pemerintah daerah untuk sebagai tindak lanjut penanganan ini, Pak? Terus terkait rehabilitasi, mungkin itu dulu Pak.
Langsung kita jawab saja ya. Baik, jadi tadi kita rapat awal dengan pemerintah daerah, banyak juga bupati dan wali kota yang hadir, ada Bapak Gubernur yang hadir. Jadi poin pertamanya, silakan nanti dari pemerintah daerah yang asesmen, yang melihat di masing-masing wilayahnya. Kalau diperkirakan oleh kepala daerah, Forkopimda di situ, ini tidak bisa diatasi oleh tingkat kabupaten kota misalnya. Ya silakan segera menetapkan status darurat. Kalau ada lebih dari 2 kabupaten kota yang menetapkan status darurat, provinsi juga bisa menetapkan status darurat. Tapi kami pemerintah pusat, ini sudah perintah Bapak Presiden karena memang keselamatan rakyat itu adalah prioritas utama. Apakah nanti daerah menetapkan status darurat dan tidak, kami akan tetap datang untuk mendampingi. Tapi kalau berhitung menetapkan status darurat, tentu saja kami akan bantu semaksimal mungkin kepada daerah-daerah tersebut. Tetap yang menetapkan status tanggap darurat adalah para bupati, wali kota, dan gubernur. Gitu. Apakah untuk daerah-daerah yang ini juga sudah masuk informasinya Pak? Kayak kan di sini kan kalau di Maluku Utara kan banyak pulauan yang terdampak kan di Halmahera, Jailulu, Tobilu. Setiap hari akan bertambah terus ya. Tadi juga dari kota Tidore, Kepulauan juga melaporkan, semua hadir tadi pada saat rapat ya. Tapi memang belum ada yang melaporkan tambahan korban jiwa. Nah, tentu saja sekali lagi ini kan masih hitungan hari jam ini. Ya baru tadi pagi sampai sekarang, besok pasti akan bergerak terus. Nah, kehadiran kami supaya segera bergerak maju ke depan secara lebih lengkap. Pak Tony, izin Pak, dari peristiwa ini kan masih terus kemungkinan sampai seminggu ke depan bakal ada gempa-gempa sudah. Apakah BMKG merekomendasikan untuk warga melakukan evakuasi atau daerah tertentu yang kita anggap kan tadi ada alat sensor seismik kita kan banyak di sana. Apakah direkomendasikan untuk evakuasi dulu sementara waktu sampai waktu memungkinkan untuk kembali lagi Pak? Ya, SOP-nya tidak demikian ya. Jadi kita memantau terjadinya gempa, kemudian setelah gempa itu terjadi dalam waktu kurang dari 2 menit ya, kita dapat mendeteksi, kita lakukan simulasi dengan ribuan senario, hingga kemudian kita dapat menetapkan apakah berpotensi tsunami atau tidak. Jadi sekarang kita ketika mengakhiri peringatan dini tsunami, itu mempersilahkan semua tim penyelamat, BPBD, kantor SAR dan sebagainya untuk dapat menyelamatkan warga dapat kembali ke rumah, tapi tentunya perlu melakukan kajian asemen bangunan yang akan dimasuki itu apakah yang melakukan SOP-nya dimulai lagi dari awal untuk dapat memberikan peringatan. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tetap tenang, tetap mengikuti arahan dari aparat yang ada di tiap-tiap lokasi. Karena peringatan itu akan kami sampaikan secepat mungkin. Kita memiliki sekitar 550 warning receiving system WRS yang ada di hampir semua di Pusdalop, di kantor-kantor pemerintah, di titik-titik yang rawan, termasuk di ruangan ini tadi ada aja Pak Kepala Badan, di Basarnas juga ada. Jadi komunikasi kami dengan BNPB dengan Basarnas tidak secara konvensional, tapi secara langsung apa yang proses yang kita lakukan di BMKG, di center kita di Kemayoran itu langsung terbaca di sini. Jadi saya tidak perlu menghubungi beliau secara konvensional, itu semua sudah terrecord. Ya, silakan, Mas. Pak, saya Joy dari Metro TV, Pak. Tadi kan Bapak juga mengatakan akan hari ini juga berangkat ke lokasi bersama dengan BMKG dan juga bersama. Bantuan apa saja sih Pak yang akan diberikan Pak dalam keberangkatan pertama ini Pak? Apa saja yang akan dibantu dari pusat? Baik, jadi walaupun belum ada yang menyatakan status kedaruratan, belum ada fungsi itu jelas kita bawa, kemudian shelter apabila ada pengungsi, kemudian pakaian, kemudian juga air bersih, hal-hal seperti itu ya. Itu yang pertama kita datang. Tentu saja juga kita bawa anggaran ya, supaya apabila ada hal yang harus segera membantu. Setelah itu sama konsepnya, setelah masuk status tanggap darurat seminggu, 2 minggu,
pendataan terus jalan seperti yang disampaikan dari Antara tadi, baru terpetakan mana yang rumahnya rusak, ringan, sedang, berat. Nah, itu sama dengan kejadian bencana-bencana apapun, itu tetap ditanggung semuanya oleh pemerintah. Gitu. Ya. Apakah ini juga akan menjadi bahan evaluasi? Kalau iya, bentuk evaluasi seperti apa Pak? Karena ini darurat, apakah dari BNPB seperti misalnya menetapkan tenggat asesmen itu sampai kapan dan seterusnya? Jadi tadi sejak awal kita sudah himbau para kepala daerah untuk asesmen wilayahnya, kemudian kemampuan fiskalnya seperti apa dengan kejadian bencana. Nah, seandainya kalau menurut parameter kita itu sudah nggak mungkin kalau ditangani oleh kabupaten kota. Kita akan sampaikan ke bupatinya, Pak, udah Bapak tetap terapkan aja tanggap darurat. Tadi juga kita sudah himbau, status tanggap darurat itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan seorang kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Karena urusan bencana itu sulit. Sehebat apapun seorang pemimpin mengatasi sendiri bencana itu tidak bisa. Itu kita udah himbau gitu. Jadi harus kolaborasi semua unsur. Nah, pemerintah daerah juga nggak perlu, misalnya saya mampu sendirian nggak juga. Jadi itu. Tapi kalau dampaknya kecil, ternyata yang terpengaruhnya juga kecil, itulah kenapa ada BBBD, ada BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu bedanya, ya. Baik, jadi kita telah melakukan kajian, tentunya bekerja sama juga dengan Kementerian PU. Bahwa kita menentukan ada Indonesia, kemudian juga patahan yang terus kita update. Nah, kita dapat menentukan daerah rawan bencana gempa. Bahayanya bagaimana? Apakah dia zona merah, zona kuning, atau zona orange? Itu bisa kita lakukan pemetaan dulu. Kemudian saya juga perlu memperkenalkan, mohon izin Pak Kepala BNPB, bahwa pada bulan ini kita akan mencoba melakukan operasionalisasi dari sistem earthquake early warning system. Ini setelah kita coba dalam 1-2 tahun terakhir. Nanti kita uji cobakan di 3 provinsi dulu, yaitu di DKI, kemudian Jawa Barat, dan Provinsi Lampung. Alat-alat yang kita pasang, ya, sensor-sensor kita memantau datangnya gelombang P atau primary wave yang lebih kecil kita pantau, kemudian untuk dapat memprediksi nanti S wave-nya atau secondary wave yang lebih besar itu sampainya kapan gitu. Ini dapat memberikan, tergantung jarak kita dari pusat gempa, dari belasan detik hingga 20 detik sebelum gempa yang sesungguhnya terjadi dengan memantau datangnya gelombang P tadi atau P wave tadi. Nah, ini baru dapat kita uji coba, kita lakukan, salah satunya dari kerjasama kita selama 4 tahun terakhir, bahwa nantinya gempa belum bisa kita tentukan apakah tahun depan, 2 tahun lagi, tapi bisanya kita menentukan pemetaannya, kemudian ketika gempa akan terjadi dia melepaskan 2 gelombang primer yang lebih kecil datang lebih cepat, itu kita pantau untuk memprediksi datangnya gelombang sekunder yang datang kira-kira belasan hingga 20 detik sebelum terjadinya gempa. Beberapa negara maju sudah memiliki sistem peringatan dini tersebut agar di waktu yang singkat masyarakat dapat mengambil tindakan aksi penyelamatan, apakah berlindung di bawah meja, atau menuju tempat evakuasi, atau mematikan pembangkit listrik misalnya, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan, atau mesin-mesin berat itu bisa dilakukan dalam waktu jeda tadi. Ini secara singkatnya demikian. Terima kasih. Jadi untuk bantuan pusat dengan daerah, antara daerah satu dengan yang lain itu berbeda, Pak.
sesuai kemampuan daerah masing-masing, sesuai juga dengan kerusakannya masing-masing. Dalam menentukan apakah kita harus dikombinasikan secara dari bawah, bottom up, kita lihat dari masyarakat itu meminta itu ya, dari kepala daerah memang dia nggak punya, fiskalnya sedikit, minta jenisnya apa, apakah permakanan, apakah peralatan, apakah anggaran, itu semuanya disesuaikan dengan permintaan dari bawah, itu secara bottom up. Tapi bisa juga secara top down, kita sendiri langsung menentukan. Karena tadi itu mungkin pertanyaan tadi, ternyata mohon maaf nih, mungkin daerahnya agak kurang cepat misalnya untuk mendata, ya kita turun langsung supaya jangan terlambat. Intinya adalah jangan sampai masyarakat terdampak ini yang menjadi korban. Gitu. Ya, itu jawabannya. Ya.